Halo Sobat Ada Jogja, kembali lagi bersama aku Mega di Bias, Bicara Santai. Nah, Sobat Ada Jogja, kali ini aku ditemanin dari teman-teman, yaitu di salah satu komunitas teater dari daerah Bantul. Nah, kan ini udah ada nih dua orang mas-mas yang lumayan ganteng kayaknya menurut ibu bapaknya masing-masing. Betul nggak Mas? Betul. Ya kan sekali-kali kan kayak gitu. Nah, mungkin nih Sobat Radar Jogja ingin tahu siapa mereka berdua. Kita langsung aja kenalan dari Mas yang pakai baju apa ini? Batik atau apa nih? Silakan Mas untuk memperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Brili dari Piungan. Brili. Ya. Bukan Prilly ya? Bukan. Oh, bukan. Kalau Masnya? Saya Rizky Dari Sewon. Sewon tuh Bantul ya? Iya, betul. Berarti mas berdua ini dari Bantul semua. Bantul. Saya Sleman. Oh, Sleman. Jadi gimana nih Mas, kenapa bisa terdampar di Radar Jogja nih hari ini? Nah, itu karena kita itu sedang mencari radar, jadi dapatnya radar Jogja gitu. Oh begitu. Nah, mencari radar dalam hal apa nih kira-kira Mas? Apakah mau ada sesuatu yang ingin dipublikasikan ke masyarakat atau kayak gimana nih? Nah, itu bener ya Mas Rizky ya? Iya. Ada yang sedang pengen kita bicarakan ya? Iya, kita bicarakan ini kredit soalnya. Oh, sekredit hubungan kita berdua nggak? Iya. Oh, ada yang marah kan nih? Oh nggak ada. Dilanjut aja. Iya, ya, masalah berdua sebenarnya. Oke. Kalau kita berdua. Betul. Iya, kami ini Mbak sedang proses teater gitu di Piungan. Jadi ada acara namanya Festival Teater Bantul. Itu kan diikuti 17 kecamatan atau sekarang sebutannya Kapanewon Oh, gitu iya. kan. Nah, Betul. salah satunya itu kan Piungan. Nah, kemudian yang dari Piungan itu yang akan mewakili itu dari Kaliopak. Kalau Kaliopak itu sendiri tuh kalau daerah mana sih Mas di Bantulnya itu? Di Piungan itu dekat mana gitu? Karena kan kebetulan untuk saya sendiri kan dari daerah Sleman nih. Jarang banget turun ke daerah Bantul. Ya, di Kaliopak itu di Piungan, kecamatannya Sri Mulyo, ya di dusun Plenggotan gitu. Jadi di Kaliopak itu di sana itu pondok pesantren budaya, Mbak. Oh, Lengkapnya oke. pondok pesantren budaya Kaliopak. Nah, salah satunya itu ada teater Kaliopak seperti itu. Oke, jadi teaternya itu ada di Kaliopak dan itu tuh di salah satu pesantren, Ya, benar. pondok budaya. Untuk apa namanya anggotanya sendiri itu dari mana aja Mas? Banyak kalau yang anggota dari pondok maksudnya. Banyak, ada dari mahasiswa, ada dari komunitas, seniman, budayawan di Jogja maupun luar Jogja seperti itu. Oke, untuk di apa komunitasnya sendiri nih di pondoknya sendiri itu udah berapa lama sih Mas? Kayak ini bermain teater kayak gini tuh. Oh iya, kalau pondoknya sendiri udah lama dari 2005, 2006 itu. Kalau pondoknya, Pondok. kalau teaternya terhitung dari 2019 ya, kurang lebih udah 4 tahun ini, Mbak. Oh, berarti sebelum pandemi ya? Nah, sebelum pandemi ya. Nah, untuk ini sendiri Mas, untuk Mas berdua kan nih terjun ke teater, ini tuh hobi atau gimana sih awal mula ceritanya bisa terjun ke teater ini? Lebih ke terjebak sih waktu itu, Mbak. Dijebak Mas Rizky? Dijebak Mas Rizky, benar. Oh, oke. Meyakinkan sih mukanya untuk menjebak orang. Benar-benar. Karena kan sebagai pemuda kan pasti mencari jati diri kan, Mbak. Nah, Oh. malah diterjunin di teater makin terjerumus, Mbak. Berarti ini kalau Mas Rizky sendiri awal mulanya kenapa bisa ikut teater ini kenapa Mas? Saya sebenarnya juga dijebak oleh Mas Brili. Loh, saling menjebak jadinya? Iya. Saling menjebak. Romantis banget ya sih? Iya. Karena kan gini, dulu itu saya belas nggak tahu itu seni. Nah, ini guru saya sebenarnya. Oh. Dan ketika saya main di Kaliopak itu kan pondok ya. Iya. Dan tak kira mana santrinya? Nah, santrinya ini kok kayak gini, ternyata pondok budaya dan saya belajar sama beliaunya. Oh, jadi ngiranya dari awal tuh santrinya itu santri putri. Santri enggak, santri.
Enggak, santri pengajian gitu. Oh iya, maksudnya kan tapi kan putri kan mikirnya. Iya, putri. Ternyata Brili. ternyata bukan putri tapi Brili. Ya sama lah, deketan. Iya. Bisa lah. Nah, gini nih Mas, mau tanya nih, gimana sih suka dukanya selama ikut atau terjun di teater ini? Nah, ini Mas Brili yang bisa menjelaskan karena kan dia kan emang dari lulus kuliah SMP, lulus sekolah SMA itu kan dia masuk ke jurusan teater isi dan dia emang berkecimpung di sana sejak masa mudanya. Udah tua, bahasanya itu loh. Duka lara masa muda loh. Iya. Ya ini Mbak, yang jelas gini, teater itu kan di panggung. Nah, sedangkan hari ini kan kita di zaman digital kan. Ya kan? Kita saat ini lebih nyaman dengan tontonan YouTube, tontonan TikTok, tontonan Instagram dan sebagainya seperti itu. Kanal digital gitu. Nah, sedangkan yang khas dari teater itu kan live performance gitu. Jadi pertunjukan yang ditonton secara langsung. Nah, itu yang harus membuat kita beradaptasi seperti itu. Jadi teater ini harus beradaptasi dengan zamannya gitu, dengan zaman digital, dengan dunia internet dan sebagainya seperti itu. Itu sih Mbak, kalau mungkin cerita hari ini gitu. Jadi lumayan challenging juga ya untuk dunia teater saat ini, apalagi kayaknya semua nggak sih Mas digital? Iya, bener. Mungkin Mas ini juga terlahirnya di era digital kayaknya. Di era digital ya. Tapi nggak meyakinkan sih melihat. Dulu kan pertemuan bapak ibunya dating apps ini. Oh, bener. Jadi dilahirkan era digital. Iya, era digital. Bener bisa jadi sih Mas. Terlihat dari raut mukamu gitu. Oke nih selanjutnya Mas, aku ada pertanyaan. Untuk teaternya sendiri nih, kan kalau latihan itu kan di Kali Opak nih, otomatis kan kalau misalnya latihan otomatis bakal ada pertunjukan. Betul. Nah kira-kira kapan sih atau waktu terdekat ada nggak mau pertunjukan teater? Nah kalau yang waktu terdekat itu ya festival itu Mbak, Festival Teater Bantul itu 30 Juli 2023 jam 1 siang di auditorium isi. Nih untuk Mas Brili sendiri nih Mas sama Mas Rizky, biasanya kalau misalnya di teater meranin jadi apa nih? Apa jadi Hanoman atau misalnya jadi apa? Kalau yang jahat-jahat itu biasanya apa? Kamuku apa? Oh maksudnya aku antagonis. Makasih loh pujiannya Mas Rizky. Nah biasanya gimana sih Mas Brili sendiri dapat perannya apa selama main di teater ini? Kalau saya ya biasa pernah menjadi pemeran, jadi penulis, jadi sutradara juga gitu Mbak. Jadi sesuai kebutuhan aja sih Mbak. Jadi menyesuaikan aja, kamu maunya apa, aku bersedia gitu. Kamu maunya apa, aku bersedia. Oke, seperti kayak otak di balik teater ini enggak sih? Iya, tapi agak nggak pakai otak sih sebenarnya. Lebih pakai rasa gitu. Oke. Kalau Mas Rizky sendiri nih Mas, selama di teater ini pernah meranin jadi apa aja? Ya, Silverman. Enggak, ya sama seperti Mas Brili. Saya pernah menjadi pimpinan produksi sering, stage manager sering, setting, yang bikinin kopi pemain sering. Pemain juga sering. Palu gada berarti ya? Ya, lampu juga sering. Kan sesuai kebutuhan dan kita itu sebenarnya geleman gitu loh kalau bahasa Indonesia. Apa aja mau. Gelemanku bahasa Jawa ya Mas? Bahasa Bantul kayak gitu. Soalnya kan kayaknya saya penasaran nih untuk Mas Brili sendiri di pentas teater yang akan datang ini nanti sebagai apa Mas? Apakah sebagai pemeran atau sebagai produser? Kebetulan ini Mbak yang nulis naskah sama sutradara. Oke. Itu temanya tentang apa sih Mas? Kalau boleh tahu, boleh di-spill nggak sih? Yang akan dibawakan betul, di teater Kali Opak. Betul. Tentang cinta Mbak. Apakah kisah cinta tragis atau bahagia nih Mas? Bahagia dong. Pemeran utamanya bukan? Iya, semua dalam kisah cinta itu semua menjadi peran utama Mbak. Oke. Karena kan cinta yang dimaksud ini bukan cinta sekedar cinta yo mengaku ro kowe ngono gitu.
Ya moh. Iya, maksudnya kan ngono tuh. Cinta yang kompleks. Oke. Cinta yang Kayak kompleks. cinta ibu bapak, Ya, cinta bisa. sahabat, cinta kayak ini. Saya kalau cinta aku kamu kayaknya nggak mungkin Iya, ya. kan itu tahu masalahnya. Betul. Makanya diselesaikan dulu. Iya. Oke, baik. Mbak Mega dan Mas Enggak, Rizky. takutnya habis segmen ini atau habis ini nanti ada ini judul berita terbaru dari Radar Jogja kayak iya, gitu. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Ini hanya bercanda. Nah, Mas kan melihat karena masih nyambung sama yang tadi ya, kan sekarang tuh era digital nih Mas. Iya. Harapannya untuk para pemain teater atau teater sendiri ke depannya tuh gimana sih? Sebenarnya harapan ya, kalau harapan kan bisa apa saja ya Pak. Betul. Sebenarnya gini, ada perencanaan infrastruktur sebenarnya. Jadi fasilitas dalam kreativitas itu memang dibutuhkan sangat memang. Jadi sebuah masyarakat, komunitas gitu kan akan maju ketika mendapat dukungan fasilitas infrastruktur dari daerahnya gitu. Betul. Nah, saat ini infrastruktur panggung teater kita ini belum terlalu memadai ketika akan dibawa di era digital seperti itu. Jadi memang kalau harapannya dari pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah kota dan seterusnya bisa lebih mendorong infrastruktur yang difokuskan pada kreativitas anak muda, terutamanya pertunjukan gitu. Betul. Jadi lumayan masukan untuk pemerintah ya. Iya. Apalagi melihat mungkin belum pada dilirik gitu. Kayak dunia seni itu orang belum ngelirik apalagi ke Iya. teater kan. Apalagi anak muda sekarang ya Mas, jarang banget gak sih yang nonton. Saya juga kebetulan belum pernah nonton teater. Iya, iya. Besok nonton, besok nonton. Oh iya, besok nonton di mana? Kapan? Ayo Mas Billy, di mana? Kamu ya? Oh iya, yang teater Kaliopak ya? Betul. Teater Kaliopak itu 30 Juli 2023 di ISI Yogyakarta di gedung Auditorium Teater. Kemudian besok kita rencana tanggal 5 dan 6 Agustus juga akan berpentas. Untuk waktu dan tempatnya besok akan kita kabarkan lagi. Nah, karena kan untuk ini sendiri sih Mas, biasanya kan kalau nonton teater pasti ada biayanya nih. Biayanya tuh di mana? Dan misalnya untuk Sobat Radar Jogja yang mau membeli atau mau menonton teaternya tuh bisa caranya tuh kayak gimana? Apakah lewat Instagram, WhatsApp atau apa gitu? Gratis. Gratis. Ya, Seriusan. gratis bonus senyuman. Oh. Senyum dulu dong boleh? Ya. Sobat Radar Jogja senyum. Nah, untuk untuk bisa akses informasinya sendiri itu Sobat Radar Jogja bisa ngakses di mana ya, Mas? Bisa ngakses di Instagram Pesantren Kaliopak atau di WA saya atau Mas Rizky. Oh, boleh di-spill gak nih nomornya? Yang mau nomor Mas Rizky langsung DM di Instagram atau sosial media Radar Jogja, langsung gini, Kak minta nomor Kak Rizky, bakal aku kasih Iya. gratis. Nah ini nih, mungkin kan tadi udah tentang teater kan. Nah saya mau nanya nih ke ini sendiri, Mas Rizky, untuk teater kali ini nanti Mas Rizky mau meranin apa sih tentang cinta itu sendiri? Nah ini kan kalau dari pertama latihan itu kan saya belum tahu jadi tokoh yang seperti apa, misal antagonis atau protagonis dan sebagainya, latar belakangnya juga belum tahu karena kan dari pertama latihan itu kan gini, si sutradara Mas Brili ini hanya menyodorkan 2 lembar naskah dulu untuk dihafalkan dan itu kebanyakan lagu yang untuk dimusikkan karena kan kita bermain drama musikal ya Mas Brili, drama musikal yang dimana nggak dialog seutuhnya dan pertunjukannya itu kan barengi dengan musik, tari, dan nyanyi-nyanyi gitu. Nah, kalau pembacaan saya 2 kali latihan ini mungkin tokoh yang itu ya Mas, Diperankan. yang saya perankan itu kayak tokoh yang sing menggebu-gebu ya Mas ya, menggebu-gebu, ekspektasi tinggi, visioner, tapi masih diremehkan banyak orang, menilai Mas ya. Dan yos, menunggu lah. Jangan sedih dulu dong Mas, kan teaternya belum mulai. Ini nggak sedih kan, besok cinta. Soalnya matanya udah berkaca-kaca, Kaca-kaca. Ini enggak. menghayati apa itu tentang cinta gitu. Mungkin Masnya sedang ini putus cinta kayaknya ya. Mungkin untuk Sobat Radar Jogja
yang boleh hubungi Mas Rizky. Ya. Langsung apa nama nama Instagrammu? RIZKY BAHYU 8_.com. Oke, untuk Sobat Tado Jogja, buat yang kepo nanti bakal dikasih nama Instagramnya di deskripsi sama admin ya. Jadi buruan nanti kepoin aja ke Instagramnya Mas Rizky dan Mas Brili. Soalnya aku ingetnya Prilly terus gitu loh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita itu gampangan kok. Gampang apa maksudnya? Ya apa aja mau. Ya dipanggil Prilly juga nggak apa-apa. Oh, kalau dipanggil yang lain? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa juga. Oke. Mungkin di balik layar kalau itu. Iya. Nah, Mas, kan kalau tadi kan kita ngebahas tentang garis besar teaternya sendiri ya. Iya. Nah, sekarang saya mau mulai menyusut nih Iya. di teater Kali Opak atau apa? Pondok Pesantren Budaya. Nah, untuk Pondok Pesantren Budayanya sendiri, Mas, harapan ke depannya itu kayak gimana? Terus para pemain yang terlibatnya itu mulai dari kalangan apa dan latar belakangnya itu apa aja sih? Oh iya. Kalau besok yang terlibat di teater Kali Opak itu kebetulan memang beberapa teman yang memang sengaja saya hubungi, yang ada yang dari Sewon, Mas Rizky, ada yang dari Sanden, ada yang dari Kasian, dan beberapa tempat lain yang di wilayah Kabupaten Bantul gitu. Nah, harapannya sendiri sebagai ini ya, teater Kali Opak seperti itu kita bisa lebih berekspresi di daerahnya sih Mbak gitu. Oke, karena kan ini kan teater Kali Opak tuh di daerah Bantul ya Mas ya? Iya. Apakah hanya menerima dari warga Bantul, pemuda-pemudi Bantul, atau dari luar Bantul sebenarnya menerima? Sebenarnya menerima Mbak, kita itu menerima apa saja dan menerima segala bentuk Mbak. Segala bentuk. Kalau untuk rentan usianya sendiri Mas, di teater Kali Opak ini dari rentan usia berapa sampai berapa sih? Dari 0 sampai tak terhingga. Maksudnya Baik. tidak ada rentang usia sih, tapi kebetulan teman-teman muda sih yang ikut besok ya, teman-teman yang mahasiswa dan udah lulus gitu. Ada nggak sih Mas dari para pemain sendiri harapannya tuh untuk teater yang akan terlaksana nih? Itu tuh apa sih, pengennya tuh kayak gimana, ada pesannya nggak sih? Sebenarnya kalau harapan gini Mbak, kalau harapan secara produksi ya, Betul. secara produksi karya gitu, pertunjukan itu kan durasi 30 menit, ya kan? Nah, kalau harapan saya dan teman-teman itu dari produksi teater itu bisa dikelilingkan menjadi sebuah produk seni yang itu bisa ditempatkan di mana saja gitu. Oke. Saya bercita-cita bahwa teater itu bisa dipentaskan misalnya di perayaan pernikahan, di perayaan ulang tahun anak, di perayaan wisuda SD, di Supitan. misalnya Supitan ya, di misalnya peresmian gapura sebuah desa gitu. Berarti di segala acara ya? Jadi hiburan itu kan memang tidak hanya organ dangdut gitu misalnya. Betul. Tapi teater itu juga bisa menjadi ladang entertainment gitu, hiburan masyarakat, karena kan kita hiburan tapi juga ada substansi yang mau kita sampaikan gitu. Oke, jadi harapannya sih lebih dipandang oleh masyarakat juga dan diikut sertakan dalam setiap kegiatan gak ya sih Mas? Harapannya kamu bisa ikut juga. Nah bisa dipikirkan sih di belakang layar. Mungkin nanti saya sebagai pemeran utama bisa. Seperti tadi yang saya sampaikan loh Mbak, dalam hal cinta semua itu menjadi pemeran utama. Baik, terima kasih Iya, sudah jadi- mengingatkan. Jadi iya, dalam teater itu memang saya mendesainnya itu memang seperti itu. Jadi tidak ada yang disebut protagonis atau antagonis seperti itu. Jadi ya ekspresi cinta itu beragam gitu. Jadi tidak ada yang kita tidak ngomongin jelek buruk, tidak ngomongin baik benar, baik salah seperti itu. Betul. Tetapi ini ngomongin bagaimana kita hari ini dan bagaimana kita ke depan gitu. Dengan cinta. Dengan cinta. Jadi kayak satu kalimat penuh makna. Ya. Oke. Penuh makna. Emang apa maknanya Mbak? Saya sendiri juga masih mencari loh ini. Iya. Untuk saya sendiri cinta itu, kenapa saya jadi yang ditanya? Oke, untuk saya sendiri cinta itu nano-nano sih. Nano-nano ya. Nano-nano, dan tapi menurut definisi saya sendiri, cintai dirimu sendiri dahulu sebelum mencintai orang lain.
Itu. Cintai ususmu. Tapi enggak sih, kalau dari saya pribadi, cinta itu ya cintai diri sendiri dan menerima kekurangan atau apapun diri sendiri. Karena untuk saya sendiri, untuk mencintai diri saya sendiri sampai saat ini itu masih belum bisa. Kenapa? Saya merasa kebalik ya nih. Bahasa ini tuh self reward gitu ya. Betul, karena menurut saya sendiri kayak masih banyak kekurangan yang ya belum saya bisa terima kayak gitu. Jadi belum bisa nerima. Jadi ya gimana mau cinta sama orang lain, kekurangan orang lain, kalau cinta sendiri aja nggak bisa. Nah itu disempurnakan oleh kehadiran cinta orang lain mbak, harusnya mbak. Iya. Kalau diri Begitu. sendiri terus nggak selesai Nggak selesai. sampai Hamin 7 kiamat juga nggak akan selesai itu. Nah Mas, ngomong-ngomong kan dari tadi nih udah kayak tentang teater, Ya. terus mengerucut lagi tentang Kaliyopak. Ya. Nah aku mau makin mengerucut lagi nih Mas. Boleh. Kalau piramida nih udah di puncak nih. Ya. Mas, tentang Kaliyopak sendiri, ini kan aku awalnya mikirnya pondok itu kan kayak identik dengan ilmu agama, kayak pondok pesantren, agama dan sebagainya. Nah, untuk pondok pesantren budaya Kaliyopak sendiri tuh sebenarnya apa sih Mas? Dan kenapa teater ini mengangkat tema tentang cinta? Iya. Terima kasih mbak. Pertanyaannya cukup singkat dan mengerucut sekali benar. Ya, pondok pesantren budaya Kaliyopak itu ya menjadi salah satu pondok pesantren di Yogyakarta dengan basis keilmuan Siapa? ya ilmu pesantren, ilmu akademik kampus dan ilmu tradisi Nusantara gitu. Mungkin kurang lebih kira-kira seperti itu mbak. Jadi mungkin secara singkatnya bisa saya gambarkan di Pondok Kaliyopak ini banyak mengkaji, banyak kita berdiskusi, banyak membicarakan tentang warisan budaya lokal, tentang bagaimana mungkin kritik kemanusiaan hari ini dan apa solusinya seperti itu. Nah, terkait tentang apa yang sedang kita perbincangkan, kebetulan memang salah satu program di Pondok Kaliyopak itu kan saat ini ada yang disebut sebagai ngaji Dewa Ruci gitu. Ngaji Dewa Ruci, artinya? Ngaji Dewa Ruci. 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 Bimo. Ya. Oh, Dewa Ruci itu. oke. Mungkin gini, Dewa Ruci itu salah satu lakon wayang gitu. Lakon wayang kira-kira singkatnya gitu pencarian jati diri seorang manusia gitu yang digambarkan Bima di situ, Dewa Ruci. Nah, kita gunakan sebagai idiom dari bentuk nama kajiannya itu, jadi ngaji Dewa Ruci gitu. Nah, pada bulan ini ngaji Dewa Ruci itu kita mengangkat apa yang disebut sebagai Asmara Dahana. Asmara Dahana itu sebuah lakon atau sebuah epos cerita gitu yang itu jadi itu adalah sejarah tentang cinta gitulah. Itu kisah tentang cinta. Ada yang disebut sebagai kisah cinta dari Panji gitu, kisah Panji. Itu berhubungan erat dengan sejarah kira-kira seperti itu. Dan itu cerita itu kan meluas ke berbagai wilayah seperti itu. Nah, pada intinya tentang hakikat cinta seperti itu. Nah, kemudian ini kita fokuskan gitu menjadi ekspresi dari kajian di Ngaji Dewa Ruci dan juga menjadi ekspresi sebuah kesenian panggung di teater ini gitu. Jadi di tagline Ngaji Dewa Ruci itu adalah bahwa Nusantara ini dilahirkan dengan cinta seperti itu. Jadi memang ketika banyak kita tahu ya sejarah-sejarah itu kan dulu bisa berdiri, bisa terbangun dan juga bisa menjadi runtuh itu kan karena cinta. Nah, seperti juga manusia ya mbak ya. Sama, seperti diri kita sendiri. Seperti diri kita sendiri ya, kalau sedang jatuh cinta kita berbunga-bunga bahagia. Begitu juga dengan ketika kita sebaliknya sedang ketika putus cinta kita yang jatuh gitu. Betul. Ya, nah, ini aku dari tadi tuh agak ini Mas, agak ada mau tanyain kan tentang
ilmu agama Ya. dan Nusantara, Ya. yang dimana bahwa kita tahu sendiri bahwa di Indonesia ini tuh kental banget nih tentang kebudayaan yang diadaptasi dari nenek moyang kita, apalagi yang maksudnya kayak beda jauh dengan agama. Ya. Betul. Dan apalagi nih tentang katanya ngaji Dewa Ruci ini kan tentang kisah para dewa, yang dimana kan dengan ilmu agama ini ya lumayan kontras gitu loh. Jadi aku penasaran gimana sih para pemain teater di Pondok Pesantren Budaya Kaliopak ini membawakan atau mengemasnya. Ya. Jadi biar bisa diterima nih sama masyarakat kayak gitu. Iya. Yang jelas kalau diterima itu pasti diterima karena niat kita kan baik. Niat kita kan nggak yang bikin pertunjukan mau pentas kan niat baik, kalau diterima pasti diterima. Betul. Tapi gini, yang menjadi titik poin kan sebenarnya pertanyaan yang di awal tadi, Mbak. Kalau Betul. saya menggarisbawahi kan antara pertemuan sebagai ilmu agama dan ilmu Budaya. itu ya. Betul. Mungkin itu, Mbak. Jadi seperti ini, memang ini kalau kita bicarakan akan panjang lebar ya, tapi dalam kesempatan ini mungkin secara singkat aja mungkin bisa kita gambarkan seperti ini, bahwa ekspresi keberagamaan itu kan adalah ekspresi kemanusiaan gitu. Nah, dan kemudian si manusia kita kan punya apa yang disebut dengan jati diri budaya gitu. Betul. Jati diri budaya. Jadi ya ekspresi lahiriah yang tertampak pada kita ini itu kan sebenarnya bisa kita sebut sebagai ekspresi spiritual seperti itu ya. Sebagai ekspresi spiritual yang dimana kita itu yang mensyukuri segala ada yang di bumi ini, menjaga dengan baik alam ini, itu kan juga sudah menjadi bagian dari ekspresi spiritual yang khas gitu dari kita sebagai masyarakat Nusantara. Nah, saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa agama dan budaya itu tidak terpisah gitu, atau tidak mempunyai jarak sebenarnya, tapi menjadi satu simbol atau menjadi pengikat bersama gitu. Nah, perekatnya itu cinta gitu. Oke, jadi semuanya kembali lagi tercinta. Nah, mungkin yang terakhir nih Mas, dan closingan di acara bicara santai kita nih. Ngomong-ngomong tentang cinta sendiri, menurut Mas Rizky dan Mas Brili, cinta itu apa sih? Definisi cinta menurut kalian berdua? Mungkin bisa dari Mas Rizky dulu. Ya. Boleh. Cinta apa adanya, yang penting seneng, yang penting suka, Mbak. Apapun keadaannya, ya keadaannya, yang penting kita seneng. Yo Pak, yo wis seneng wae. Yang penting seneng, hidup itu harus senang dan penuh cinta wis. Jadi intinya gak mau susah tuh gak cinta gitu. Kalau lagi susah gak cinta. Ya cinta tetap diterima. Jadi kesenangan. Oke, kalau dari Mas Brili, Mas, cinta sendiri tuh apa sih? Oke, Mbak Mega. Saya itu grogi karena yang menanyakan cinta itu Mega. Ya. Namanya Mbak Mega. Jadi Besar aku. Oke. Jadi mungkin ada satu kalimat gini, Mbak, dalam apa yang disebut sebagai keyakinan cinta gitu. Ada satu bahasa mungkin aku telah siap dari segala bentuk gitu. Jadi seperti itu. Artinya bahwa cinta itu bukan tentang situasi kita dengan siapa, kita ada di mana gitu. Cinta itu lahirnya dari dalam. Iya. Jadi kalau kita misalnya kita kan misalnya kita lapar gitu. Kita ingin makan gitu. Dan kan kita merasakan lapar gitu. Nah, lapar itu kan dari dalam kan. Betul. Iya kan? Nah, jadi cinta itu anugerah manusia gitu. Jadi semua manusia itu punya cinta gitu. Semua manusia itu punya cinta. Nah, hari ini
kita itu sedang mengalami sebuah problem kemanusiaan seperti itu. Banyak saat ini yang mendistorsi makna cinta seperti itu. Jadi kemudian cinta diartikan sebagai sebuah kebebasan berekspresi, kebebasan memilih sebuah ideologi tertentu gitu misalnya. Betul. Maka disitu lahirlah saya katakan saja misalnya LGBT itu loh gak bahaya tak gitu. Bahaya Ki. Bahaya iki toh. Bahaya Ki. Ada yang menolak sebuah pernikahan, menolak sebuah anak seperti itu. Nah, dengan tendensi-tendensi tertentu saya inilah maksudnya bukan punya perhatian khusus ya, tapi ya mungkin tahu gitu tentang hal itu gitu. Jadi itu kan mendistorsi makna cinta gitu. Betul. Cinta itu tidak menyusahkan sebenarnya. Yang menyusahkan itu manusianya kan. Betul, pribadinya. Pribadinya seperti itu. Jadi ya itu sih Mbak, kalau dari saya itu ketika kita sudah siap dengan segala bentuk itu, apapun yang terjadi di luar kita itu tidak menggoyahkan keteguhan cinta kita yang dari dalam gitu. Oke. Jadi seperti itu. Oke, wah terima kasih nih atas definisi cinta menurut Mas Rizky dan Mas Brili. Lumayan dalam ya. Jatuhnya nanti kita ini jadinya pembicaraan tentang cinta nanti ya. Iya. Bukan bicara santai lagi. Udah serius soalnya kalau cinta kan nggak bisa santai. Oh gitu ya. Oh iya Cinta benar, nggak santai bisa, ya? nggak bisa. Oh, gitu ya. Harus satset. Harus satset. Oh iya. Nah, Sobat Roda Jogja, gimana ngobrol atau bicara santai antara aku, Mas Rizky dan Mas Brili nih? Ternyata teater sendiri itu maknanya banyak banget. Untuk Sobat Roda Jogja yang penasaran dan ingin tahu lebih lanjut tentang teater, jangan lupa untuk nonton yang tadi udah disebutin sama Mas Brili. Jangan lupa untuk selalu pantengin media sosial kita di @radarjogja, dan untuk YouTube kita ada 2, Radar Jogja Channel dan Radar Jogja Podcast. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di bawah ya. See you.